Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini yaitu hasil penelitian, observasi, dan pengabdian masyarakat pengelolaan sumber daya pesisir laut yang berjudul Analisis Dampak Pencemaran Wilayah Laut dan Pesisir terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Biologi di semester 6 dengan anggota kelompok Asri Nabila Tunufus, Meisa Fitri, Pina Sulistiana, Riri Diladulinan Alfa Maroh, dan Trihanisa Lesmiani. Observasi. Pendahuluan. Menurut Azwar dalam Fatimah 2003 menyatakan bahwa secara sosiologis masyarakat pesisir memiliki karakteristik sosial yang berbeda dengan masyarakat lainnya karena perbedaan karakteristik sumber daya yang dihadapi. Kesejahteraan secara ekonomi masyarakat pesisir sangat bergantung pada sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap di laut maupun budidaya, yang hingga saat ini aksesnya masih bersifat terbuka atau open access, sehingga kondisi lingkungan wilayah pesisir dan laut menentukan keberlanjutan kondisi sosial ekonomi mereka. Berdasarkan latar belakang tersebutlah, maka perlu dilakukan penelitian terkait analisis dampak pengaruh pencemaran wilayah laut dan pesisir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir ini. Selanjutnya yaitu masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir Desa Muara, Kecamatan Suranenggala, jika dilihat dari mata pencarian umum masyarakatnya? Yang kedua, bagaimana pencemaran wilayah pesisir khususnya di Desa Muara, Kecamatan Suranenggala, baik di daerah tambak maupun daerah sekitarnya? Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pencemaran wilayah pesisir dan laut? Yang keempat, bagaimana pencemaran wilayah pesisir dan pengaruh lainnya yang dapat mempengaruhi hasil pendapatan tambak masyarakat di daerah pesisir di Desa Muara, Kecamatan Suranenggala? Dari masalah penelitian tersebut, maka terdapat tujuan dari penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir di Desa Muara, Kecamatan Suranenggala dilihat dari mata pencarian umum masyarakatnya. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pencemaran wilayah pesisir khususnya di Desa Muara, Kecamatan Suranenggala, baik di daerah tambak maupun daerah sekitarnya. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pencemaran wilayah pesisir dan laut. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh pencemaran wilayah pesisir dan pengaruh lainnya yang dapat mempengaruhi hasil pendapatan tambak masyarakat di desa pesisir di Desa Muara, Kecamatan Suranenggala. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2022 di tambak bandeng dan garam yang dikelola oleh Bapak Amsa, yang berlokasi di Desa Muara, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dan observasi langsung dengan mewawancarai narasumber pengelola tambak. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan lain sebagainya. Adapun proses pembuktiannya dilakukan secara library research yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian tersebut hanya dapat dijawab dengan penelitian pustaka. Para peneliti berhadapan langsung dengan data. Ya kan mau kok patang bulan. Makanya kan semini-mini gili. Kan ini semini ki hitung teh. Hitung puluh, bolong puluh. Oh, bibitnya. Kilo kayak kenang kan seringnya kadang anak kayak ari laut kan genai kadang sampah mancing apa ilo karena pon udah dia gagal panen nggak Pak? Yo beli kakal sih, tapi yo cilik bayi, paten. Oh iya, oh sampai nggak berkembang. Iya beli kembang, dari kakal sih beli. Mau yo lembut, mau tidak mau bulan 6 yo pengesatan.
kemendane lho kono. Oh iya keding kada bae Pak mau. Yo sih yo beli. Anak gagal ya beli Pak. Langko. Oh. Mung yo agak lambat masa udan kan suwe beli sing Iya, kebanyu. panen. Panas nyemplong yo gelis. Kemudian mah kemudian banjir mana Pak? Yo dilong banyu beli. Sebab banyu adem iku ning sih. Oh, Kan iya. pasti juga kan mungkin pertuan-pertuan banyak. Kesimpulan hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pesisir di Desa Muara, Kecamatan Suranenggala, umumnya bekerja atau bermata pencarian dengan memanfaatkan alam, seperti nelayan, membudidaya kerang hijau, melaut budidaya bandeng atau memiliki tambak bandeng dan garam, dan juga bertani. Berdasarkan hasil wawancara ini, jika dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat pesisir, dapat disimpulkan kurang lebih 50-80% masyarakatnya berpendapatan dari sumber daya alam pesisir dan laut. Ditemukan beberapa jenis pencemaran dari bahan pencemar, diantaranya yaitu pencemaran dari bekas cangkang kerang hijau, sampah plastik, dan ditemukan pula pencemaran dari limbah tali bekas budidaya kerang hijau. Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya pencemaran diantaranya akibat aktivitas masyarakat lingkungan pesisir sendiri, seperti mengolah kerang hijau dan meninggalkan limbah cangkang, juga tali bekas budidayanya. Kemudian dapat pula berasal dari masyarakat luar pesisir yang berupa hanyutan sampah plastik dari hilir yang masuk ke tempat tambak. Yang keempat, adanya pencemaran di wilayah pesisir dapat mempengaruhi aspek ekonomi dan penghasilan panen tambak, karena keberadaan plastik yang masuk di dalam kolam tambak akan mempengaruhi proses pertumbuhan ikan bandeng menjadi tidak optimal, sehingga bobotnya menjadi turun dan harga jual berkurang. Pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Wilayah Indonesia sendiri sebagian besar terdiri dari lautan dan memiliki potensi kelautan cukup besar. Dengan potensi yang dimiliki tersebut, seharusnya dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menguntungkan hidup pada potensi kelautan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebutlah, maka perlu dilakukan penelitian terkait analisis dampak pengaruh pencemaran wilayah laut dan pesisir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir ini. Lokasi yayasan di Al-Muadaim, Jalan Syekh Magelung, Desa Suranenggala Kulon, Blok Pagertoya, RT 04 RW 14, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, sebagai lokasi penelitian pengabdian masyarakat kelompok kami. Masalah penelitian pengabdian masyarakat ini yang pertama yaitu bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Desa Suranenggala Kulon, Blok Pagertoya RT 04 RW 14 Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon jika dilihat dari segi pendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi sosial masyarakat pesisir terkait dengan minat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sejak dini jika dilihat dari jumlah peserta didik dan pemahaman peserta didik di Taman Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah Yayasan Al-Muadaim. Kemudian yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi sosial pendidikan masyarakat pesisir terkait dengan minat dan kesadaran masyarakat pesisir akan pendidikan anak.
Dari masalah penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat pesisir terkait pendidikan anak di daerah pesisir di Desa Suranenggala Kulon, Blok Pagertoya, RT 04 RW 14, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat pesisir terkait dengan minat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sejak dini dilihat dari jumlah peserta didik dan pemahaman peserta didik di Taman Pendidikan Al-Quran dan MD Yayasan Al-Mudaim. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi sosial pendidikan masyarakat pesisir terkait dengan minat dan kesadaran masyarakat pesisir akan pendidikan anak. Metode penelitian pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 19 April 2022 di Yayasan Al-Mudaim. Adapun metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah metode kualitatif dan observasi langsung dengan melakukan atau membantu kegiatan mengajar di Yayasan Al-Mudaim ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, kemudian gambar, foto, rekaman video, dan lain sebagainya. Adapun proses pembuktian dilakukan secara library research yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka. Membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian tersebut hanya dapat dijawab dengan penelitian pustaka. Para peneliti berhadapan langsung dengan data. Kesimpulan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa pengabdian kelompok kami yaitu masyarakat yang subjeknya anak-anak pesisir dengan melakukan pengabdian pendidikan non-formal di mana masyarakat di Desa Suranenggala Kulon khususnya di Blok Pagertoya ini masih kurang sarana dan prasarana tempat pendidikan baik formal maupun non-formal khususnya di bidang pendidikan Islam. Akhirnya salah satu warga Desa Suranenggala Kulon ini tergugah untuk mendirikan Yayasan Al-Mudaim supaya ada tempat belajar pendidikan agama Islam untuk Desa Suranenggala Kulon, dan warga Desa Suranenggala Kulon ini anak-anaknya sangat antusias belajar agama Islam dan para orang tuanya juga ikut terlibat dalam membimbing anaknya. Dengan hal tersebut dapat dikatakan kondisi sosial masyarakat pesisir terkait pendidikan cukup bagus. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat pesisir terkait minat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sejak dini. Oleh karena itu, warga Desa Suranenggala Kulon ini sangat berminat dalam belajar pendidikan karena anak-anaknya sangat antusias belajar agama Islam dan para orang tuanya juga ikut terlibat dalam membimbing anaknya. Yang ketiga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi sosial pendidikan masyarakat pesisir terkait dengan minat dan kesadaran masyarakat pesisir akan pendidikan anak yaitu terkait jumlah peserta didik, sarana dan prasarananya. Sekian hasil observasi dan pengabdian masyarakat dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.